Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi. تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kembali lagi Cahaya Hati Indonesia Ramadan, dan alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah bersama guru kita Al Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nih kalau diizinkan Ali ingin dengar Ustadz Syam takbir dulu nih dikit nih. Karena ini malam takbiran. Malam takbiran Ustadz. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah. Kangen kampung. Aduh, Masya Allah. Jadi pengen pulang, ya berkaca-kaca matanya kan. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik Ustaz Syam, aduh keutamaan takbir dalam sholat Ustaz Syam, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bang Ali sehat? Kaila sehat, Neng alhamdulillah semangat sekali, Neng Nada, Masya Allah, Nada Sika, ada Bang Ali juga Masya Allah. Ada dua Bang Ali di sini. Iya Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian disebutkan bahwasanya ada takbir. Takbir dalam sholat itu minimal ada 5 macam. Takbir yang pertama disebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun sholat. Maka tanpa takbiratul ihram tidak sah sholatnya. Takbir yang kedua disebut dengan takbir al-intiqal atau perpindahan gerakan. Ada khilaf ulama mengatakan hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Tapi pendapat yang lebih berhati-hati adalah yang mengatakan bahwa hukum takbir intiqal adalah wajib. Kemudian ada lagi takbir selanjutnya. Takbir dalam sholat itu disebut dengan takbir tambahan. Mana coba takbir tambahan? Iya, yang mana tuh? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir alhamdulillah katsir. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah. Takbir lebaran. Pas sholat Id yang pertama adalah 7, rakaat kedua adalah 5. Ya, takbir tambahan. Kemudian takbir yang keempat dalam sholat ada lagi takbir yang namanya takbir sholat jenazah. Takbir sholat jenazah ulama mengatakan bahwasanya ia adalah wajib. Kenapa? Karena satu takbir hitungannya 1 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagi takbir yang kelima. Takbir apa? Takbirnya orang yang terlambat sholat jamaah dan imamnya sudah ruku.
Gimana tuh? Kan orang tidak bisa kalau orang masbuk tuh nggak boleh langsung ruku, nggak boleh. Harus dimulai dengan tadi yang wajib tuh, yang rukun apa? Takbiratul ihram. Maka dia harus Allahu Akbar baru ruku. Nah, takbir di sini sebelum ruku takbir sunnah. Jadi kalau ada orang terlambat, imamnya sudah ruku, dia dapat 1 rakaat, Allahu Akbar, langsung ruku tanpa takbir itu boleh. Boleh. Tapi dengan takbir Allahu Akbar baru dia ruku, maka itu adalah disebut dengan sunnah. Jadi ada 5 takbir. Takbiratul ihram, kemudian ada takbir intiqal, kemudian ada takbir tambahan, kemudian ada takbir salat jenazah, kemudian ada takbir yang namanya orang terlambat, takbir orang masbuk. Ya. Kemudian kalau disebut dengan keutamaan takbir dalam salat. Keutamaan takbir dalam salat, maka yang pertama dulu disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena orang bertakbir ihram itu dari kata haram. Haram itu adalah ketika engkau bertakbir, maka akan berlakulah keharaman-keharaman yang haram kau lakukan di dalam salat. Allahu Akbar. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar mengatakan bahwasanya radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya di dada. Kalau riwayat Muslim dari Imam Malik maka di telinga, dua-duanya boleh. Jadi dua-duanya ada hadisnya. Nggak usah jadi pertengkaran. Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram. Boleh jazm, boleh panjang. Tapi sebaiknya panjang. Ya, Allahu Akbar. Sebenarnya kondisional. Tergantung jamaahnya. Karena yang tidak boleh itu ketika makmum mendahului imam. Ya, jadi kami kan biasa jadi imam nih. Biasanya kita bergerak dulu baru menyebutkan. Padahal sebenarnya suara itu adalah dipanjangkan ketika misalnya orang dari berdiri mau sujud. Dari Allahu Akbar sampai dahinya menyentuh daripada tempat lantai dia tempat sujudnya. Ini pendapat daripada Imam Ar-Rifai dan Imam An-Nawawi dari madhab Syafi'i. Namun dibantah oleh pendapat daripada imam yang lainnya dari madhab Syafi'i juga mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah jazm. Apa itu jazm? Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Tapi kalau jamaah di Indonesia bingung dia. Dikiranya tahiyat ntar. Habis sujud harusnya berdiri, kalau kita pendek Allahu Akbar. Dikiranya tahiyat padahal imamnya berdiri. Jadi kondisional. Bagaimana yang dipahami oleh jamaah di setempat, mau panjang atau maupun jazm, dua-duanya ada dalilnya dan dua-duanya ada dalam madhab Syafi'i bahwa boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan. Nah kembali tadi, takbiratul ihram dari kata haram, diharamkan semuanya. Jadi kalau ditanya apa keutamaan daripada takbir, takbir itu Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Akbar, Allah maha besar. Bisa juga diartikan Allah lebih besar karena bentuknya adalah superlatif. Akbar, yakni kalau kita bilang ajmal, ana ajmalu minka, saya lebih ganteng dari you. Ana akbaru minka, saya lebih besar daripada Anda. Ana asgharu minka, saya lebih kecil dari Anda. Jadi kalau bilang Allahu Akbar, Allah lebih besar. Lebih besar dari apa? Pertanyaannya, lebih besar dari apa? Maka kalau ditanya keutamaannya, orang kalau sudah takbir, maka di dalam hatinya mengatakan Allahu Akbar. Ya Allah, Allah, engkau lebih besar dari seluruh masalah yang aku hadapi. Ya Allah, engkau lebih besar daripada perusahaanku. Ya Allah, engkau lebih besar daripada cintaku terhadap keluargaku. Ya Allah, engkau lebih besar daripada segalanya. Maka sekarang aku bertakbir, aku amatlah kecil, engkau lebih besar. Berapapun, betapapun jabatanku, pangkatku, ilmuku, apapun semuanya, engkau lebih besar dari itu. Maka orang yang telah takbiratul ihram mengakui kemaha besarnya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan takbir. Tahu nggak bahasa Arabnya sombong? Mutakabbir. Iya,
Mutakabbir, merasa diri besar, merasa diri besar. Mutakabbir itu takabbur, merasa diri lebih besar daripada orang lain. Maka disebut takbir, Allahu Akbar. Siapa saya mau merasa besar di hadapan orang lain, sedangkan ada yang maha besar. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk generasi galau nih, generasi galau yang lagi di rumah, itu kalau misalnya lagi galau, lagi sakit hati, lagi apapun, jangan katakan masalah saya besar, tapi katakan saya punya Allah yang maha besar, yang mampu menghilangkan segala masalah, yang mampu menghilangkan segala kegalauan, depresi, apapun itu namanya, galau, gundah, gulana. Maka Allah mampu menghilangkannya. Nah sekarang dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sambung Kailah. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Allah, sambung nada. Nada sambung. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Allah, خلاص, nada, sambung nada. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Allah, Masya Allah. Sambung 3 nih. Nada sambung juga Masya Allah sama Kailah. Allah katakan wasta'inu bis sabri was salah. Jazakumullah khair. Makasih nada, makasih Kailah. Wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah sama Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kadangkala kita takbir, kita mengatakan oke, sekarang saya takbir, saya membesarkan Allah. Sekarang saya mengakui tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apapun itu lebih besar Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan ego saya, dibandingkan keangkuhan saya, dibandingkan kemampuan saya, kekuatan saya, power saya. Enggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang-orang yang mengatakan, tapi Ustadz, saya kalau sudah sholat, semakin saya sholat, semakin saya ingat dunia saya. Ya, kalau lupa di mana taruh kunci motor, coba sholat. Ingat. Allahu Akbar, astagfirullah, dilaci ternyata. Ya, Allahu Akbar. Oh ternyata ada uang saya taruh di sini. Baru keingat semuanya. Maka caranya bagaimana supaya disebutkan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, supaya mendapatkan khusyuk tadi. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang mengira, dhann atau menyangka bahwa mulaqu rabbihim, seakan-akan dia bertemu dengan Allah. Jadi kalau kita bilang Allahu Akbar, takbir, itu adalah ketika kita menganggap bahwasanya kita memang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melihat kita, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang tahu isi hati kita gitu loh. Maka disebutkan ini, wa annahum ilaihi raji'un. Kalau dengar kata raji'un tuh Bang Ali, ingatnya apa? Mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau mau khusyuk takbirnya, maka dengan apa caranya? Dengan selalu mengingat itu raji'un. Oh ini jangan-jangan saya lagi sholat mati nih. Jangan-jangan nih sholat terakhir saya nih. Yang kerennya di sini, karena insya Allah ini di penghujung Ramadan, maka kita tadi dengarkan takbiran.
Maka itu sepanjang jalan kan kita takbiran. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka apa makna ini? Dalam surah Al-Baqarah 185 disebutkan walitukmilul iddah walitukabbirullah. Ketika engkau keluar dari bulan Ramadan, walitukabbirullah. Tukmilul iddah, sempurnakan bulan Ramadan sebulan. Kemudian entah kau sedih ditinggalkan Ramadan atau kau senang ditinggalkan Ramadan, yang penting sempurnakan sebulan. Karena ada orang yang mengatakan, ya Allah Ramadan tidak terasa, tinggal 3 hari lagi sedihnya ditinggal Ramadan. Tapi ada juga di antara kita yang mengatakan, oh my God Ramadan masih ada 3 hari rasa 3 tahun. Gitu kan. Kan tidak semua orang yang punya super iman, gak semua. Jadi ada orang yang sedih ditinggalkan Ramadan, ada orang yang senang ditinggalkan Ramadan. Kata Allah, it's okay, no problem. Walitukmilul iddah, yang penting sempurnakan sebulan. Entah kau sedih ataupun senang, setelah itu kau keluar dari bulan Ramadan, tukabbirullah, dan besarkan Allah. Kenapa? Karena banyak di antara kita bulan Ramadan Allah yang maha besar, tapi keluar dari bulan Ramadan Allah mengecil. Kenapa? Karena bulan Ramadan takutnya sama Allah. Mau gibahin orang, jangan Allahumma inni shaim, gue lagi puasa. Ya. Ntar aja pas habis buka. Jadi dia benar-benar takut sama Tuhan ketika di bulan Ramadan. Dia benar-benar khusyuk minta sama Allah. Minta sama Allah pas tahajud benar-benar khusyuk. Tapi keluar dari bulan Ramadan, oh khusyuknya mengecil. Allah menjadi kecil. Maka kata Allah, walitukmilul iddah, setelah keluar Ramadan, walitukabbirullah. Dan tetap engkau besarkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka ditanyakan keutamaan takbir. Yang pertama tadi adalah menghilangkan sifat takabbur itu sendiri. Yang kedua menambah kekhusyuan di dalam sholat seseorang ketika mereka tahu makna takbir itu sendiri. Dan yang ketiga adalah ketika kita mampu keluar dari bulan suci Ramadan dengan tetap membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka takbir itu adalah sesuatu yang sangat penting, Bang Ali. Takbiratul ihram tadi kan mengharamkan semua. Ya, jadi masuk ihram mengharamkan semua. Yang kedua ada takbir intiqal tadi. Al-intiqal ini yang termasuk penting juga. Ada yang dengan panjang caranya, Allahu Akbar. Ada yang mengatakan maksimal 7 alif atau 14 harakat. Allahu Akbar. Nah, biasanya kan itu Bilalnya biasanya itu. Ya. Allahu Akbar. Ya, nah, biasanya seperti itu. Untuk apa? Untuk orang-orang siap. Tapi jangan pernah mendahului imam. Ya, jadi jangan makmum tuh jangan lebih cepat daripada imam. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Syam ilmunya ya. Bang Ali. Ya, al-awal takbir ini penting banget dan ilmunya kita sudah dapat. Mudah-mudahan begitu takbir lupa akan dunia yang kita lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Baik, dan nanti kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Abdul Syukur dengan hikmah takbir. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.